وجودي لم يقع خانة للحوادث قيام بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصرك لم قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid dharain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib ma'rifat, wajib mengenal Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Wa'budu, lafadz wa'budu di sini dalam tafsirnya ay wahidu. Bertauhidlah kalian semua kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum. Tuhan yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, awaludin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat menjelaskan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistisqoni. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa definisi ma'rifat di sini? Menurut ulama, idrokun jajimun mutobikun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Yang artinya mengetahui secara yakin sesuai dengan kenyataan serta mampu mendatangkan dalil. Contoh, apabila kita ditanya apa dalil bahwa Allah ada, kemudian kita bisa menjawab adanya makhluk. Ketika kita bisa menjawab, maka kita termasuk orang yang sudah ma'rifat, mengenal Allah melalui dalil, walaupun dalilnya dalil global. Yang salah yaitu taklid. Al-akhdhu bi qaulil ghair min ghairi ayarifa dalilahu. Mengutip pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Misal kalau ditanya, apa dalil bahwa Allah ada? Jawabnya, saya nggak tahu. Tapi yakin Allah ada, dalilnya nggak tahu. Maka orang tersebut ketika tidak bisa menyampaikan dalil, maka dia termasuk orang taklid. Nah, orang yang taklid menurut jumhur ulama ahli tauhid meninggalnya dalam keadaan dosa. Kecuali orang-orang yang memang bodoh. Tapi bagi orang yang punya kemampuan, punya akal yang sempurna, tidak mau mengkaji ilmu tauhid, maka orang tersebut berdosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian apa yang dimaksud dengan idrok? Idrok di sini definisinya wusulun nafsi ilal makna bitamamihi. Sampainya hati kepada makna yang sempurna. Kalau diilustrasikan, ketika kita disebut nama orang yang dikenal, maka kita langsung bisa membayangkan, menggambarkan orangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ketika disebut asma Allah, kita bukan membayangkan bagaimana zat Allah. Karena la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali hanya Allah. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Renungilah ciptaan Allah, jangan pernah merenungi bagaimana zat Allah. Nah, salah satu ciri orang yang beriman yaitu ketika disebut asma Allah, maka dia bakal bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Salah satu ciri orang yang imannya sempurna, bila mana disebut nama Allah maka bergetar hatinya.
Yang kedua harus jazim. Jazim di sini 100%. Di bawah jazim ada yang namanya zon praduga yang kuat 75%. Di bawahnya syak 50-50. Paling bawah wahmun praduga yang lemah 25%. Contoh, misal Ki Jaid di rumahnya sendiri nggak ada siapa-siapa. Kemudian temannya Ki Bakar dan Ki Khalid menemani untuk nginep selama 1 malam. Singkat cerita, keesokan harinya teman-temannya pulang. Nah ini Ki Jaid bermaksud mau membeli nasi uduk. Ternyata uangnya nggak ada. Pasti terbesit dalam hati Ki Jaid, ini yang ngambil kalau nggak Ki Bakar, Ki Khalid. Nah ini namanya syak 50-50. Selanjutnya Ki Jaid memutuskan untuk kasbon, ngutang. Kemudian berangkatlah Ki Jaid ke tukang nasi uduk. Di perjalanan bertemu dengan Ki Bakar yang sedang nenteng sembako. Bawa rokok 324 rokok Magnum. Padahal Ki Bakar ini pengangguran. Pasti terbesit dalam hati Ki Jaid, wah ini Ki Bakar yang ngambil uang. Nah ini namanya zon, praduga yang lemah. Sampai di tukang nasi uduk ternyata Ki Khalid sedang lahap makan nasi uduk. Kemudian Ki Khalid menyampaikan, saya beli nasi uduk juga ngutang, kasbon. Nah dalam hal ini pasti Ki Jaid dalam hatinya punya prasangka yang lemah. Wahmun, nggak mungkin ini Ki Khalid yang ngambil uang. Nah ini namanya wahmun, praduga yang lemah, 25%. Keesokan harinya Ki Bakar menemui Ki Jaid. Ki Jaid, mohon maaf, saya yang udah ngambil uang. Nah, ini baru namanya yakin 100%. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang sudah haji umroh itu bisa disebut ma'rifat. Karena mereka sudah melihat langsung Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, memegang dan menciumnya. Tapi kita yang belum haji umroh, itu nggak disebut yakin. Karena melihatnya baru lewat mbah YouTube, lewat Syekh Google, lewat gambar. Itu nggak bisa disebut yakin. Kemudian harus sesuai dengan kenyataan. Orang berakidah, dari bangun tidur sampai tidur, hati, lisan, dan perbuatannya harus sesuai dengan akidah. Harus sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Apa yang menimpa dirinya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kalau misalkan dia berjalan, kemudian dia jatuh, maka jatuhnya itu dia harus ingat bahwa dia itu jatuh karena Allah. Kemudian ketika dia lihat ada bangunan terbakar, dia harus yakin itu bangunan dibakar oleh Allah pada hakikatnya. Api hanya sekedar sebab. Selanjutnya apabila ada orang yang sedang makan, kemudian kenyang, dia punya keyakinan bahwa yang memberikan kenyang pada hakikatnya adalah Allah. Nasi adalah sebab. Nah hal-hal ini harus ditanamkan dari bangun tidur sampai tidur. Hati, lisan, dan perbuatannya harus sesuai dengan akidah. Senantiasa mengesahkan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi takrif marifat di sini idrokun jajimun mutabikun lil waqi'i nasyiun andalilin. Mengetahui secara yakin sesuai dengan kenyataan serta mampu mendatangkan dalil. Contohnya tadi sudah disebut di awal, kalau kita ditanya apa dalil Allah ada, kita bisa menjawab adanya makhluk. Ketika kita bisa jawab, berarti kita sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah walaupun melalui dalil, walaupun dalilnya dalil global atau ijmal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.